Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini Inal akan membuat sebuah program, yaitu Bisa Bincang Santai bersama sosok yang sangat menginspirasi atau sosok yang lagi viral-viralnya untuk kita ajakin berbincang di sini. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol satu teman saya, sobat saya yang sangat luar biasa, menginspirasi dan membuat saya juga semangat membuat sebuah platform, yaitu Fakih Difran Hanif. Oke, saya udah gak sabar nih mau dengerin perjalanan kamu membangun sebuah platform bernama Bijak Obat. Gimana sih itu ceritanya Ki? Dan apakah semua teman-teman nih yang di usia muda kita itu bisa menjadi founder dari sebuah platform yang memberikan banyak manfaat buat sekitar? Oke guys, jadi di sini gue ingin sedikit membagi informasi bagaimana sih cara gue membuat platform, yaitu yang bernama bijakobat.id. Seperti itu. Gimana tuh perjalanannya Ki? Nah, perjalanan atau misalnya motivasi ya, mengapa ingin sekali sih ngebuat bijakobat.id. Itu yang pertama berawal dari adanya keresahan. Keresahan banyak sekali di masyarakat itu kasus penyalahgunaan obat. Nah, hal tersebut itu bisa jadi karena masyarakat tersebut itu kurang edukasi terkait obat tersebut, makanya adalah penyalahgunaan obat seperti itu. Nah, selain itu juga ingin menjadi penyeimbang juga sih. Penyeimbang kan, jadi kan di media sosial banyak nih informasi-informasi atau misalnya yang sifatnya itu hiburan ya. Nah, jadi kita ingin di sini selain ingin menghibur juga ingin sedikit memberikan edukasi. Berarti memang di Bijak Obat ini kayak fokusnya itu memberikan edukasi yang banyak untuk masyarakat tapi di bidang kesehatan. Oke Ki, kan kamu udah membuat sebuah platform namanya itu Bijak Obat gitu. Tapi apakah teman-teman yang lain itu bisa membuat sebuah platform yang sama atau kayak misalnya bisa membuat karya gitu, membuat karya di usia mudanya? Tentu bisa banget sih itu bisa banget. Dan sekarang itu bahkan ya anak-anak muda itu tuh cenderung berlomba-lomba ingin menciptakan sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat seperti itu. Nah, mengapa sih anak muda itu perlu ya? Anak muda perlu untuk membuat suatu wadah di usianya yang masih muda seperti itu. Karena yang kita ketahui dalam hidup itu yang paling jauh ialah masa lalu. Nah, jadi waktu itu tuh berjalannya itu dia itu berjalan itu satu arah, nggak dua arah. Jadi apabila nih, contohnya kalau misalnya kita sekarang ada di usia 20 tahun, nah kita nggak akan mungkin nih ada di usia 10 tahun lagi, itu akan susah. Begitupun kalau misalnya kita ada di usia 30 tahun, mau menginjak 20 tahun itu akan susah. Begitupun ketika kita misalnya saat ini udah usia kita udah 50 tahun nih, kita nggak mungkin kan kita kembali lagi menjadi 40 tahun atau 30 tahun seperti itu. Nah, semakin bertambahnya usia, tentunya energi yang kita miliki juga nggak akan sewaktu kita misalnya masih usia 10 tahun, 20 tahun seperti itu di usia muda. Nah, makanya dari itu perlulah ketika kita misalnya ingin merintis atau melakukan kita ingin menciptakan sesuatu, itu sebaiknya sih dimulai saat kita usia muda. Jadi teman-teman yang sekiranya mau memulai saat ini ya nggak ada salahnya gitu. Boleh banget. Malah kayak kita nanti kalau ingat nih nanti kita umur 30 tahun kita akan nyesel karena nggak bisa memutar gitu ya. Betul, karena energinya juga sekali lagi bahwa energinya sekarang itu lagi ada energi kita nih, energi yang jiwa muda seperti itu yang kemungkinan ketika ada misalnya halangan, tantangan, rintangan itu bisa kita hadapi. Nah, selagi kita itu masih punya banyak waktu, banyak juga energi yang kita miliki dan juga ambisi, ketika kita ingin punya cita-cita atau segala sesuatu itu jangan ditunda-tunda lagi, lakukan. Berarti kalau kita mau berkarya, yuk langsung lanjutkan, sikat guys. Gitu ya Ki. Ya, benar banget. Karena kita udah ngobrol banyak ya Ki ya, bahas tentang bagaimana perjalanan Fakih untuk membangun sebuah platform yaitu Bijak Obat. Setelah itu bagaimana perjuangan Fakih gitu ya. Benar. Bahas tentang tadi kita juga bahas perjalanan juga motivasi, tapi kayaknya seret nih. Saya mau kenalin ke Fakih nih minuman favoritnya Inal, yaitu Tora Cafe es cappuccino. Wah, apa nih? Coba boleh dong. Ini buat Tora Cafe es cappuccino. Mau yang mana? Sama kayaknya. Sama. Cobain deh Ki. Oke, kita coba nih ya. Kebetulan lagi seret banget nih. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya Ki? Ini enak banget sih.
Ini Tora Cafe es cappuccino, dia itu rasa kopinya itu smooth, tapi rasa susunya kerasa banget. Kerasa banget ya. Oke, tadi kita udah minum minuman hits yaitu Tora Cafe es cappuccino. Dan saya mau nanya-nanya lagi nih sama Faki, yaitu bagaimana triknya Ki atau tips gitu buat teman-teman yang mau membuat sebuah platform. Seperti hanya Faki membuat sebuah platform di Jakobat. Oke, kalau menurut gue pribadi ada 2 tips ya. Bagaimana sih caranya kita ketika ingin membuat sebuah platform. Nah, yang pertama itu action dan juga tentang tim kita. Action dan tim. Nah, betul. Nah, gimana sih kita bahas dulu yang action dulu ya? Yang action kan setiap orang itu mudah lah ya untuk mendapatkan sebuah ide, tapi tidak semua orang itu mampu menjalankan atau mengeksekusikan dari ide tersebut. Ya, action itu hal yang penting. Hal yang penting ketika kita ingin membangun sebuah platform. Jadi action lah di sini yang paling menentukan apakah platform yang ingin kita buat itu dapat berjalan atau tidak. Nah, kalian pernah dengar nggak sih bahwa idea is cheap gitu kan, bahwa ide itu murah gitu. Ide itu murah, tapi yang mahal itu tuh eksekusinya. Gitu. Nah, jadi eksekusinya itu sih yang saya rasakan ya selama 1 tahun mencoba menjalankan, merintis sebuah platform bijak obat ini, bahwa actionnya itu sih konsistensi dari kita menjalankannya itu pasti struggle banget sih. Makanya kita perlu kuat di actionnya itu. Berarti memang teman-teman yang mau buat platform itu perlu action yang sudah bisa dieksekusi cepet gitu kan. Betul. Kalian punya ide, punya something gitu kan, something yang sekiranya itu mau dibuat, langsung eksekusi aja kayak gitu. Karena kunci utamanya itu tadi actionnya ya. Action itu kunci yang pertama. Oke, tadi yang pertama kan udah action ya. Action, yang kedua ini juga tentang tim. Nah, mengapa sih tim itu perlu? Apalagi bijak obat ini merintis sebuah platform. Jadi dia itu kan tentang edukasi ke masyarakat. Nah, edukasi kesehatan itu kayak misalnya bukan hiburan-hiburan gitu. Jadi tentunya itu tantangannya itu tuh banyak ya. Misalnya kita pernah dibuat suatu informasi gitu, tapi nggak ada yang lihat. Kan kadang-kadang sakit hati gitu kan. Nah, disinilah fungsi tim itu berjalan. Jadi fungsi tim yang baik itu dia tuh pertama saling mensupport. Yang kedua juga kalau kita misalnya udah lelah, udah capek kayak gitu, kita sabar dan kita melihat teman-teman kita yang masih berjuang keras gitu kan. Jadi kita termotivasi lagi untuk melihat ketika teman-teman kita juga mereka pun masih struggle dong untuk tetap terus hidup gitu loh. Nah, itu juga makanya tim itu sangat menentukan sih bagaimana sebuah platform itu bakalan terus berjalan. Yang paling penting itu konsistensinya itu tuh ditentukan oleh tim juga. Tadi trik gitu atau kayak step by step yang udah disampaikan oleh Faki itu udah ada gitu kan. Ada 2 poin. Tadi pertama adalah action, yang kedua adalah tim. Sebelum ini saya masih seret guys. Minum Tora Cafe. Ini enak banget sih, makanya es cappuccino. Kita langsung abisin aja nih 1 botol ini ya. Coba. Kalau temenin sama es cappuccino guys dari Tora Cafe. Aduh, enak banget. Oke, Ki. Nyambi kita minum. Mau nanya nih Ki, gimana? Apa pesan buat teman-teman yang menonton video ini? Sekiranya tuh mereka masih takut untuk memulai membangun sebuah platform. Mungkin Faki bolehlah kasih pesan dan saran buat teman-teman nih yang mau membangun sebuah platform. Oke, nah jadi mungkin pesannya itu it's not easy process. Tentunya itu prosesnya itu nggak akan ada yang mudah ya. Tentunya pasti ada yang sulit, tapi bukan berarti sulit itu kita tidak mampu gitu. Sulit itu pasti kita bisa mampu asalkan kita terus berjuang. Nah, untuk teman-teman yang ingin merintis atau membuat suatu platform. Nah, jadi yang pertama tadi cobalah kumpulkan teman-teman kalian yang bisa mungkin satu frekuensi dan bisa menjadi tim yang sangat solid. Nah, setelah itu juga ketika kalian punya ide, langsung eksekusi saja, jangan banyak mikir kayak gitu ya, langsung aja kerjakan. Yang penting eksekusi aja ya. Nah, selain itu juga perlu kesabaran, apalagi kalau misalnya kita itu membuat platform yang seperti edukasi dan lain sebagainya yang menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat banyak. Itu kan tentu walaupun sulit sekali yang melihat atau misalnya kurang daya tariknya, itu kalian harus sabar. Ketika kalian mencintai apa yang kalian sampaikan, itu kalian nggak akan pernah merasa lelah seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini bersama Inal dan Faki. Semoga dengan video ini bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman, bisa memotivasi buat teman-teman untuk bisa lebih maju. Kembali lagi ke programnya Inal, Bisa Bincang Santai. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe YouTube ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat buat kalian. Stay tune untuk follow akunnya Faki, bijakobat.id, dan follow akunnya Rinal Ibrahim.
See you guys di video selanjutnya.